Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan ini, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Jania Hussein. Di samping kanan saya Kalisna sebagai moderator, yang kameramen Elisa sebagai notulen. Saya tinggal di Ibu As dan Bapak Agus. Masuk di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pelatihan pembuatan minyak kelapa murni atau VCO pada masyarakat Desa Moiso, Kecamatan Jairola Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Virgin coconut oil atau minyak kelapa murni, mungkin ibu-ibu telah mendengar atau pernah melakukan minyak kelapa bikin dari kelapa, yaitu didiamkan beberapa jam lalu masuk di proses pemasakan sehingga dapat menghasilkan minyak kelapa yang berwarna kuning kecoklatan. Jadi di sini saya akan masuk ke cara pembuatan. Perlu ibu-ibu ketahui bahwa ada 7 poin yang akan kita bahas secara bersama. Yang pertama yaitu tujuan, pengertian minyak kelapa virgin coconut oil, manfaat dari minyak kelapa, manfaat pelatihan VCO, kelebihan dan kekurangan, keunggulan dalam kehidupan sehari-hari, dan masuk pada proses pembuatan. VCO dengan metode yang sederhana atau tradisional. Ada 2 pengertian yang lebih jelas, yaitu virgin coconut oil atau biasa disebut minyak kelapa murni, merupakan minyak yang diperoleh dari bahan baku kelapa yang tua, kering dan masih segar, yang santannya atau ekstraknya dilakukan dengan proses berbagai cara metode. Salah satunya kita gunakan metode tradisional atau sederhana. Dapat menggunakan peralatan maksimal untuk produksi skala rumahan. Jadi dia alat-alat itu ada di ibu-ibu di rumah juga ini tuh ada. Terus lebih jelasnya, minyak kelapa murni atau lebih dikenal VCO adalah proses modifikasi pembuatan minyak kelapa yang dihasilkan menjadi sebuah produk dengan kadar air dan kadar asam lemak bebas yang rendah. VCO ini berwarna bening dan berbau harum. Oke, manfaat pelatihan pembuatan VCO, yaitu masyarakat dapat membuat VCO. Dan yang kedua, menjadi sebuah ide usaha di tengah pandemi. Jadi masyarakat dapat membuat produk ini karena kita tahu bahwa di Desa Moiso ini banyak tumbuhan yaitu kelapa. Sehingga kelapa ini bukan hanya dijadikan kopra atau minyak kelapa bikin, tetapi bisa menjadi nilai ekonomis atau produk yang bisa terjual, bisa dibilang mahal. Dan menjadi sebuah ide usaha karena situasi pada saat ini adalah kita berada di situasi pandemi COVID-19. Next. Manfaat dari minyak kelapa VCO ini cukup banyak, tetapi di sini saya hanya mengambil 7 poin saja. Yaitu yang pertama, pengguna untuk wajah, rambut, dan tubuh. Merupakan antibakteri, antivirus, anti jamur, dan anti protozoa alamiah. Dapat membantu merendahkan gejala-gejala dan mengurangi resiko kesehatan yang menghubungkan dengan diabetes, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, mencegah penyakit kanker, melindungi diri dari serangan penyakit osteoporosis, mencegah tekanan darah tinggi dan penyakit liver, dan bisa menurunkan berat badan, menjaga stamina tubuh, serta menjaga kesehatan kulit. Yang kelebihan dan kekurangan, yang dimana kelebihan, minyak kelapa dapat dijadikan sebagai bahan baku beberapa produk yang sudah kita lakukan kemarin, yaitu selai kelapa, dan kedua yaitu VCO. Berarti berarti bahan dasar dari kelapa bisa menjadikan sebuah produk. Terus serta dapat melindungi otak. Kenapa VCO terdapat kekurangan? Dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan mengandung racun. Karena VCO, kalau kita sebagai pengguna
menggunakan secara berlebihan akan terjadi kekurangan yang ada di poin. Kekurangan ada 2 itu. Next. Keunggulan, tidak membutuhkan biaya mahal, pengolahan yang sederhana dan tidak rumit. Pengguna energi minimal jika dibandingkan dengan minyak kelapa biasa atau sering disebut dengan minyak kelapa kopra. Minyak kelapa murni mempunyai kualitas yang lebih baik. Minyak kelapa kopra akan berwarna kuning kecoklatan, berbau tidak harum dan mudah sengit, sehingga daya simpan tidak bertahan lama, kurang dari 2 bulan. Dari segi ekonomis, minyak kelapa murni mempunyai harga jual yang lebih tinggi dibandingkan minyak kelapa kopra, sehingga studi pembuatan VCO perlu dikembangkan. Jadi, tidak memerlukan biaya yang mahal. Otomatis bahan mentega bisa menggunakan dengan minyak kelapa ini. Produk kecantikan dari alam. Oke, next. Kita masuk pada proses pembuatan VCO. Next. Ya, di sini mungkin ada beberapa alat yang ada di slide ini, mungkin ibu-ibu setelah jumpai di rumah-rumah. Yang pertama mesin parut, alat pengupas, baskom, kain saring, toples, sarung plastik, kapas, dan botol kemasan. Juga bisa dilihat di depan ibu-ibu ini sudah ada alat-alat tersebut. Next. Bahannya apa-apa saja, yaitu hanya diperlukan kelapa dan air putih saja. Kita masuk pada proses kerja. Prosedur kerja. Yang poin pertama itu, kalau ibu-ibu mau membuat dengan skala banyak atau membuat produksi banyak, ini umpama yaitu 35 buah kelapa bisa menghasilkan 9 kg santan murni, belum ditambahkan dengan air. Akan menghasilkan 2,5 liter minyak VCO. Berarti 2,5 liter minyak VCO ini bisa kita kemas di dalam botol yang berukuran 1000 ml, dapat menghasilkan 100 ml, dapat menghasilkan 25 botol kemasan. Yang kedua yaitu daging kelapa parut dimasukkan ke dalam wadah. Jadi daging yang sudah diparut dimasukkan ke dalam wadah. Menambahkan air ke dalam parutan kelapa dengan perbandingan 1:1. Contohnya 9 liter air untuk 9 kg santan murni, kemudian mengambil santannya. Mungkin di sini agak sedikit bingung kalau menggunakan perbandingan 1:1. Bisa saja ibu-ibu bisa menggunakan air sesuai dengan biasa orang sini bilang rai-rai, secukupnya. Terus sari kelapa dari ampas kelapa menggunakan kain saring. Kenapa saya menggunakan kain saring daripada saringan? Karena kain saring ini kalau di ibu-ibu tuh bisa diramas agar ekstrak santannya bisa keluar lebih bagus. Terus peras ampas kelapa yang masih mengandung sari kelapa. Sari kelapa disaring kembali menggunakan saringan ke dalam wadah yang berbeda.